Dia jagoan bernama Tangsan. Dia berdiri dari sekitar senjata andalannya palu hatian. Wajahnya tampak di surga perempuan. Halo sahabat Zona Kultivasi, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Nah, buat kalian para penggemar film Daulo Dalu atau Solen, pastinya penasaran nih, pengen tahu serial selanjutnya. Kalau gitu langsung aja kita check in. Pada kisah sebelumnya dikisahkan, setelah Tangsan dan Hulina meminta kepada dewa pembunuh agar dimasukkan ke dalam jalur neraka, maka Tangsan dan Hulina pun jatuh ke dalam jalur neraka dalam kondisi tak sadarkan diri. Setelah mereka sadar dan melihat sekelilingnya, mereka melihat tepat di bawah mereka ada sebuah kawah Wangkolu. Melihat semua itu, mereka berpikiran bahwa sebenarnya jalur neraka adalah inti dan sumber energi ibu kota Slogger City. Karena semua kekuatan jiwa orang-orang yang mati selama ribuan tahun berkumpul di sana. Kemudian Tangsan memberikan tali pada Hulina agar mereka tidak terpisah dan berjalan di jembatan bagian atas. Tangsan memilih itu karena jembatan bawah udaranya mengandung racun. Dan mereka pun berjalan menyeberangi jembatan. Semakin berjalan, makin jauh udara makin terasa panas. Karena itulah rintangan jalur neraka, mereka terus berjalan. Dan Tangsan melihat beberapa mayat di depan mereka. Tangsan mendatanginya dan memeriksa tulisan yang berada di sampingnya. Itu tulisan ternyata bertuliskan, "Kau menyakitiku." Sepertinya mereka pernah bekerja sama masuk ke dalam jalur neraka. Namun salah satu di antara mereka mengkhianatinya dan saling menjatuhkan. Tiba-tiba sekelompok kelelawar datang mengelilingi mereka. Dan suara kelelawar itu membuat Hulina kehilangan kontrol aura pembunuhnya dan mencoba menyerang Tangsan. Tangsan menangkap tangannya dan mengeluarkan bidang rumput biru peraknya. Dan itu menyadarkan Hulina dan dapat menekan kekuatan lawan. Bidang itu didapatkan Tangsan ketika dia diangkat menjadi kaisar rumput biru perak. Saat menggunakan bidang, kekuatan jiwa Tangsan bertambah kuat dan bisa menggunakan senjata rahasia secara efektif. Serangan Tangsan membuat kelelawar itu mundur dan Tangsan terus maju jalan ke depan. Tapi itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba muncul naga berkepala 3 menyerang mereka. Hulina kemudian mengeluarkan kekuatan tulang rohnya dan membuat monster itu mundur. Kemudian Tangsan mengeluarkan bidangnya untuk melemahkan kekuatan naga itu dan melempar Hulina ke arah naga itu untuk melakukan serangan. Namun naga itu menghindarinya dan balik menyerang sehingga menghancurkan jembatan dan membuat mereka terjatuh. Tangsan kemudian melempar Hulina ke atas dan Hulina menggunakan kemampuannya menjeratkan ekornya pada tiang bangunan. Mereka harus menghabisi naga itu dengan cepat sebelum naga itu menghancurkan semua jalan mereka. Mereka bekerja sama. Tangsan akan menyerang naga itu dan Hulina akan menarik Tangsan jika naga itu menyerang. Tangsan mencoba mendeteksi inti dari naga itu agar tidak kembali beregenerasi, mulai dari mata, mulut, hingga sayapnya. Kemudian Tangsan menggunakan kemampuan tulang roh kebijaksanaannya dan mendapatkan cara agar menghabisi naga itu. Caranya adalah menghancurkan 3 kepalanya secara bersamaan. Tangsan memadukan senjata rahasianya, kekuatan matanya, dan palu secara sekaligus dan menghancurkan ketiga kepalanya secara bersamaan. Dan akhirnya naga itu berhasil dikalahkan. Mereka pun kemudian beristirahat untuk memulihkan kekuatan mereka. Karena jalur neraka memiliki 3 rintangan. Dan mereka telah berhasil melewati 1 rintangan. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Semakin melangkah, suhu semakin panas. Membuat Hulina kelelahan, lalu Tangsan mengeluarkan bidangnya. Kemudian suhu pun menurun kembali. Tiba-tiba muncul seekor ular yang sangat ganas dari dasar kawah dan langsung menyerang mereka. Lalu Tangsan mengganjal mulut ular itu dengan palu hotiannya. Tapi sayang, itu tidak bertahan lama. Palu itu dimuntahkan. Lalu ular itu menghembuskan kabut beracunnya. Untung saja Tangsan dapat menangkalnya dengan menyemburkan api dari mulutnya.
Melihat tubuh ular itu, Tang San yakin ini adalah makhluk kuno, ular matahari berkepala 10 yang hanya bisa dihancurkan apabila dapat menghancurkan ke-9 intinya. Lalu Tang San menggunakan palu naga airnya untuk menahan ular itu. Di sisi lain, Hulina menyerangnya. Ternyata kulit ular itu seperti besi baja. Serangan Hulina sama sekali tidak bisa melukai ular itu. Lalu Tang San membantu menyerangnya dan dapat melukai ular itu. Lalu Hulina menyerang kembali dan berhasil menghancurkan 2 inti ular itu. Ular itu mulai kian melemah. Setelah terluka 2 intinya, lalu Tang San dan Hulina bekerja sama menghancurkan sisanya. Tapi ular kuno ini cerdik, dia tahu akan kalah. Maka ular kuno yang ganas ini berniat menghancurkan dirinya dengan ledakan yang dahsyat agar bisa membunuh semuanya. Tapi Tang San paham gelagat ular itu. Maka dengan cepat Tang San menghancurkan sisa inti energi ular itu dengan palu naga airnya. Dan akhirnya Tang San berhasil mengalahkan ular itu. Dan Tang San pun mendapatkan mustika yang keluar dari mulut ular itu. Mustika itu adalah Naiden, yang memiliki kekuatan untuk menangkal segala jenis racun ular apapun. Lalu tempat itu pun runtuh seketika. Lalu Tang San dan Hulina berlari cepat mencari jalan keluar. Tiba-tiba aura pembunuh Hulina aktif dan matanya memerah, lalu menyerang Tang San. Tang San pun menghindari, akan tetapi jalan pun runtuh. Hulina pun terjatuh ke bawah, tapi Tang San menyelamatkannya, lalu membuatnya pingsan agar mudah membawanya keluar. Ternyata rintangan ketiga ini adalah aura pembunuh yang lepas kendali, sulit untuk dikontrol. Lalu Tang San mengendong Hulina dan membawanya ke atas. Setelah berhasil mengeluarkan Hulina dari jalur neraka, tiba-tiba Tang San kehilangan kesadaran diri dan pingsan. Dan di bawah alam sadarnya Tang San mendapatkan ranah pembunuhnya. Siga ngalindur wae euy. Setelah sadar, lalu Tang San mencoba ranah pembunuhnya. Ketika itu juga bertepatan dengan kedatangan Hulina yang baru saja mencari makanan. Lalu Hulina menghampiri Tang San dan malu-malu mengucapkan terima kasih dan memberinya sebuah jeruk. Sugan terek merek kecupan. Lalu Tang San pergi meninggalkan Hulina karena Tang San sudah dijemput oleh Tang Ho, ayahnya. Sedangkan di tempat lain Hulina sudah dijemput oleh antek-antek Bibi Dong. Lalu Tang Ho membawa Tang San ke suatu tempat. Di perjalanan Tang San terkejut karena ternyata Tang Ho membawa Tang San ke paviliun bulan. Dalam hati Tang San bertanya-tanya, kenapa ayahnya membawa ke paviliun bulan? Akhirnya mereka berdua pun mencoba masuk, namun dihalangi oleh para penjaganya. Alasannya sederhana, karena mereka seperti gembel berbaju kume. Lalu Tang San keluarkan sedikit tenaga dalamnya, dan itu membuat penjaganya kabur kucar-kacir. Lalu Tang Ho kemudian meminta untuk memanggilkan Yu He untuk bertemu dengannya, tetapi yang menemuinya malah anak buahnya yang bernama Aude beserta murid-muridnya. Aude mengusir Tang Ho dan Tang San karena penampilannya yang gembel, sedangkan paviliun bulan hanya menerima bangsawan. Balagu pisan. Dua orang murid merangsek ke depan, siap mengusir paksa Tang Ho dan Tang San. Tapi Tang San menghalanginya, lalu mematahkan tangannya. Melihat ini Aude murka, lalu mengeluarkan martial soul-nya yang bertipe tanaman, lalu menyerang Tang San. Tang San adalah kaisar rumput biru perak. Cukup dengan auranya saja, Tang San mampu menahan serangan itu. Lalu Tang San merilis ranah pembunuhnya yang baru saja dia dapatkan, dan aura pembunuhnya Tang San membuat suasana mencekam. Bahkan aula paviliun bulan membeku. Tang San yang dipengaruhi aura pembunuhnya hampir saja membunuh Aude dengan kekuatannya. Namun tiba-tiba terdengar suara harpa dengan kekuatan spiritual yang tinggi. Suara itu menetralisir aura pembunuh Tang San dan menghilangkan efek beku. Semua menjadi damai, tenang, kembali ke keadaan semula. Tang San berpikir itu adalah suara kekuatan musuh.
Tetapi Tang Ho menyuruh Tang San untuk mendengarkan suara itu dengan hati dan perasaan. Lalu Tang San pun merasakan kedamaian dan ketenangan. Tiba-tiba keluarlah seorang wanita cantik. Tang San pun merasakan aura yang super kuat yang keluar dari wanita ini. Aura ini selevel dengan auranya Bibi Dong. Ternyata wanita cantik itu adalah Master Pavilion Bulan yang masih kerabat Tang San. Wanita itu bernama Yueha, yang ternyata adalah bibi Tang San. Tang Ho, Yueha, dan kakak Yueha semasa muda sama-sama tumbuh besar dan belajar di klan Clear Sky Hammer, yang merupakan klan terkuat di dataran Dauluo. Tang Ho sengaja menitipkan Tang San kepada Yueha, bibinya, agar Tang San mampu mempelajari ilmu pengendalian emosi dan mampu mengontrol sikap dan aura pembunuhnya. Yueha adalah salah satu dari 3 orang anggota Clear Sky Hammer yang pernah masuk ke Slaughter City. Ketiga orang itu adalah Tang Ho, Yueha, dan Tang San sendiri. Yueha lah satu-satunya yang mampu menetralisir aura pembunuhnya. Tang Ho pun menyuruh Tang San untuk kembali dan mencarinya setelah 1 tahun belajar kepada Yueha, bibinya. Setelah Tang Ho meninggalkan Tang San di Pavilion Bulan, Tang San benar-benar dibuat bingung. Bagaimana mungkin dia bisa belajar bermain musik dengan bibinya yang notabene harus menggunakan kepekaan dan perasaan. Sedangkan Tang San sudah biasa melatih kekuatan dengan fisik dan kekerasan. Di saat itulah bibinya datang dan menjelaskan bahwa untuk menjadi orang terkuat, orang itu harus menguasai dan mampu mengendalikan dirinya sendiri dahulu. Tang San pun terkejut setelah mengetahui ternyata bibinya Yueha adalah seorang Grandmaster Dauluo tingkat tinggi dengan domain Noble Circle. Dengan kekuatan roh tingkat 9, ini adalah kemampuan spiritual soul tingkat tinggi yang selevel bahkan lebih tinggi dari Bibi Dong Aula Wuhun. Dengan semangat dan kecerdasan Tang San, maka hari demi hari Tang San pun hanya digunakan untuk berlatih bermain musik dengan rasa serta belajar attitude, mengendalikan sikap dan menjaga kesabaran. Walaupun pada prakteknya Tang San harus menghadapi sikap sombong dan angkuh para anak bangsawan, tapi semua itu dapat dilaluinya dengan mudah. Kurang dari 1 tahun lamanya Tang San sudah mahir memainkan siternya dan membuat terkejut semua murid sekelasnya. Akhirnya hari kelulusan itu pun datang. Ketika kelulusan, seluruh murid harus tampil secara bersama-sama memainkan alat musiknya. Disaksikan para penonton yang merupakan para wali murid yang notabene semua keluarga bangsawan. Dan pertunjukan musik itu pun dipimpin oleh Tang San sebagai lead melody, di mana Tang San yang sangat dominan memainkan alat siternya dan mengalunkan nada-nada indah yang menenangkan. Ini membuat suasana penonton kagum dan terpesona. Mereka penonton pun seperti tersihir larut dalam pesona indahnya alunan musik Tang San. Dan Tang San pun dinyatakan lulus dengan predikat terbaik. Dan cerita pun berakhir.